Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Sabtu, malam ke-18 Zulhijjah 1441 Hijriah, 7 Agustus 2020, yaitu ngaji malam kedua kitab Safinatun Najah. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذرياته وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن المنجات جربا، ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي، الشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نبوي الجابي، ثم إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا في الحاج ميمون زبير، ثم إلى حضرة الحاج نادي أنس أصولهم وفروعهم وحواشهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun arkanul islami. Kemarin muqaddimah dari kitab Safinatun Najah. Pada hari ini kita akan mulai membahas tentang pasal-pasal yang ada di kitab Safinatun Najah. Di pasal pertama menerangkan tentang rukun-rukun Islam. Faslun utawi iki iku fasal. Faslun utawi iki iku fasal. Arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam. Arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ana 5.
Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ana 5. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an. Syahadatu an. Suwiji nakseni ing setuhune kelakuan. Syahadatu suwiji nakseni an ing setuhune kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah. Iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak illallahu angin Gusti Allah. Syahadatu suwiji nakseni an ing setuhune kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak illallahu angin Gusti Allah. Pasal ini menerangkan tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah secara benar kecuali Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam pasal ini kita membahas tentang rukun Islam. Islam secara bahasa bagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Al-Islam lughatan mutlaqul inqiyad. Islam secara bahasa atau secara etimologi berarti tunduk patuh. Au li ghair. Tunduk patuh. Taat terhadap hukum-hukum syariat ataupun yang lainnya. Itu secara bahasa. Berarti menurut bahasa seorang warga negara Indonesia misalkan, lalu dia taat, tunduk, patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka itu juga dikatakan sebagai Islam. Pelakunya disebut Muslim. Jadi rakyat yang tunduk patuh, taat kepada peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara bahasa ini juga disebut dengan Islam secara bahasa. Seorang karyawan yang
patuh terhadap peraturan organisasi, peraturan pabrik, peraturan lembaganya, maka dia juga dikatakan sebagai Islam. Dia dikatakan sebagai seorang Muslim dari segi bahasa. Sementara pengertian Islam secara syariat, pengertian Islam secara terminologi, Islam adalah al-inqiyadu lil ahkamis syar'iyyah. Tunduk, patuh terhadap hukum-hukum syariat. Itu baru dinamakan dengan Islam. Berarti kalau ada orang tunduknya sama peraturan manusia, peraturan yang dibuat oleh undang-undang, oleh anggota DPR, berarti kalau secara terminologi tidak dikatakan Islam. Karena pengertian Islam tunduknya, patuhnya terhadap hukum-hukum syariat. Rukun Islam, komponen-komponen Islam itu ada 5. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah secara benar kecuali hanya Allah. Biasa kita istilahkan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiada Tuhan yang wajib disembah secara hak kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah seperti penjelasan pada kitab Aqidatul Awam bahwa Nabi Muhammad menjadi Rasul Allah, menjadi utusan Allah, tidak hanya kepada para manusia, tidak hanya kepada golongan jin, tetapi juga Allah utus Nabi Muhammad kepada para malaikat, kepada para tumbuh-tumbuhan, binatang, dan yang lain sebagainya. Makanya di syarahnya Imam Suyuti dan Imam Taqiyuddin As-Subuki, Imam Suyuti dan Imam Subuki berpendapat bahwa annahu kana mab'utsan ilal malaikah. Nabi Muhammad itu diutus pula kepada para malaikat. Artinya para malaikat-malaikatnya Allah itu juga bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Imam Subuki menjelaskan lagi, Nabi Muhammad itu mursalun ila jami'il anbiya'i wal umamis sabiqah. Wa Nabi Muhammad diutus pula kepada seluruh nabi-nabi dan diutus kepada umat-umat yang terdahulu. Ini diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad, bu'ithu ilan nasi kaffatan. Aku diutus, kata Nabi Muhammad, kepada manusia seluruhnya. Hadis tersebut mencakup syamilun lahum min ladun adama ila qiyamis sa'ah. Ini berikan pengertian bahwa Nabi Muhammad diutus
mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Wa zada annahu mursalun ila jami'il hayawanati wal jamadati min ramlin wa hajarin. Muhammad diutus pada seluruh hewan-hewan, binatang-binatang, bebatuan-bebatuan, dan lain sebagainya. Rukun Islam yang pertama. Wa iqamus sholati, lanju menengahkan sholat. Wa iqamus sholati, lanju menengahkan sholat. Wa ita'uz zakati, lan maringi zakat. Wa ita'uz zakati, lan maringi zakat. Wa saumu ramadhana, lan puasa ing bulan Ramadan. Wa saumu ramadhana, lan puasa ing bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, lan lunga haji ing Baitullah. Wa hijjul baiti, lan lunga haji ing Baitullah. Man kaduwe wong istata'a kang mampu sapa man. Wa hajjul baiti, lan lunga haji ing Baitullah, man kaduwe wong istata'a kang mampu sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Apane sabilan dalane. Bahwa rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat, lalu yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima, pergi haji ke Baitullah. Pergi haji ke Baitullah itu bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hal perjalanan menuju ke Baitullah. Mendirikan sholat itu termasuk rukun Islam, dan yang kedua, menempati posisi kedua. Sholat adalah afdhalul ibadatil badaniyah al-zahirah. Sholat adalah ibadah badaniyah yang paling utama. Ibadah fisik yang paling utama adalah sholat. Setelah sholat baru puasa, haji, dan zakat. Kalau ada orang yang bertanya, ibadah fisik yang paling utama apa? Sholat. Haji malah justru menempati yang ketiga. Karena setelah sholat, puasa, haji, baru zakat dalam hal ibadah fisik yang utama. Wala ya'dzuru ahadun fi tarkiha madama aqilan. Selagi orang itu masih berfungsi akalnya, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Artinya dalam keadaan sakit apapun, separah apapun, selama otaknya masih berfungsi, akalnya masih berfungsi, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. La ya'dzuru ahadun wala yu'dzaru wala ya'dzuru ahadun fi tarkiya ma tama. Bisanya dengan berdiri. Enggak kuat berdiri, duduk
tidak kuat duduk tidur miring. Tidak kuat tidur miring sambil terlentang. Nggak kuat gerakan-gerakannya, isyarat mata. Jadi isyarat mata itu sebagai alternatif terakhir orang melaksanakan sholat. Misalkan ada orang terkena penyakit stroke, bicaranya sudah nggak jelas, lalu badannya sudah tidak bisa digerakkan, tapi dia masih berakal, masih berfungsi akalnya, maka tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan sholat. Artinya masih berkewajiban untuk melaksanakan sholatnya. Ya mampunya apa? Bahkan ketika misalkan dia hanya bisa mengedip-ngedipkan mata pun, itu bisa menggugurkan kewajibannya dalam menjalankan sholat. Wah, tadi dikatakan sholat adalah ibadah fisik, ya. Ibadah fisik yang kelihatan. Terus kalau adakah ibadah yang non fisik? Ada. Namanya ibadah al-qalbiyah, ibadahnya hati. Wa ammal ibadatul badaniyah al-qalbiyah, ibadah-ibadah fisik yang bersifat kalbu, yang bersifat hati. Jadi hati beribadah, laksanakan ibadah. Apa contohnya? Al-iman, beriman. Wal ma'rifat, mengetahui hakikatnya Allah. Wat tafakkur, berangan-angan, ibadah. Kita misalkan malam hari menyendiri, lalu berangan-angan tentang ciptaannya Allah, mengagumi akan betapa agung dan maha hebatnya Allah, itu ibadah. Wa tawakkul, pasrah. Setelah kita berikhtiar, sudah. Berdoa, sudah. Lalu tawakal, pasrahlah saya sih sama Allah, apapun yang terjadi. Ikhtiar ya sudah. Berdoa juga sudah. Tinggal pasrahnya. Nah, pasrah itu termasuk daripada ibadah. Ibadahnya apa? Ibadah batin. Ibadah kalbu, ibadah. Wasobru, sabar. Sabar tertimpa musibah. Sabar dalam menjalani ibadah. Sabar itu bukan hanya kalau kita ditimpa musibah saja. Dalam hal ketika kita betah, tahan, sabar dalam menjalani ibadah, itu juga sabar. Kayak kita misalkan ingin mengaji sekarang ini bagian dari sabar kita. Karena mengaji ibadah, lalu sabar atas mengaji itu juga ibadah. Misalkan di tengah kesibukannya, di tengah kita itu memiliki aktivitas-aktivitas yang lain, lalu kita menyempatkan diri untuk hadir, itu ibadah, itu merupakan sabar, dan sabar itu bernilai ibadah. Warroja, berharap kepada Allah. Warridho, ridho atas qadanya Allah dan qadarnya. Kemudian banyak sekali mahabbah pada Allah, taubat, kemudian membersihkan diri dari segala kehinaan-kehinaan. Contohnya apa? Membersihkan diri dari kehinaan. Selalu tidak
mencoba untuk memutus harapan kepada sesama manusia. Jangan terlalu berharap kepada sesama manusia. Itu juga ibadah dan lain sebagainya. Wa ita'uz zakati, dan kemudian mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, baik zakatun nafsi ataupun zakatul mal. Ini mengeluarkan zakat, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Siapa saja yang kemudian dalam Al-Quran dikategorikan ada al-asnafus tsamaniyah, 8 golongan. 8 golongan yang dikatakan sebagai mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. 8 mustahiquz zakat. Siapa si fakir? Fakir adalah alladzi la mala lahu aslan wala kasba kadzalik halalai. Fakir adalah orang yang tidak punya harta sama sekali dan juga tidak punya pekerjaan sama sekali. Tidak punya harta halal, tidak punya pekerjaan halal, itu namanya apa? Tidak punya pekerjaan. Aulahu malun faqat halalun la yasuddu min ju'atihi masaddan min kifayatil umril ghalib. Atau definisi fakir adalah dia punya harta. Punya harta halal, tapi tidak bisa menutupi kebutuhan dirinya. Tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan sehari-harinya misalkan sehari 20.000. Lalu dia punya uang cuman 9.000, enggak nyampe 10.000, 10.000 aja. Maka dia dikatakan fakir. Yang kedua miskin. Miskin itu definisinya ya punya uang atau punya pekerjaan, tapi pekerjaan maupun uangnya itu lebih dari 50% menutupi kebutuhan, tapi tidak sepenuhnya memenuhi. Ya, misalkan ada orang kebutuhan sehari-harinya untuk dia dan keluarga sehari misalkan 50.000. Ada kerjaan halal. Nah, kerjaan halalnya ini lebih dari 25.000 penghasilan hariannya. Misalkan 30.000. 30.000 itu kan belum cukup. Memang sudah nutup 50%, tetapi masih belum semuanya tercukupi. Maka itu dikatakan dengan miskin. Ketiga adalah amil, keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, kelima itu hamba sahaya, keenam itu orang yang terlilit hutang, ketujuh adalah sabilillah, yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnus sabil, para pengembara-pengembara. Lalu yang selanjutnya rukun Islam adalah berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan selama 1 bulan.
Dan yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu atas perjalanan. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Enggak, barangkali ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya mic diaktifkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, barangkali ada yang, ya tentu yang kalau bisa diarahkan diskusi permasalahan yang masih berkaitan dengan pasal ini. Nanti di yang lainnya boleh yang lain. Ini saya mau tanya nih, Kang Yus. Batasannya orang wajib sholat, misalnya dia sakit stroke, diajak ngobrol masih bisa, tapi pikirannya sudah mungkin lupa makan atau menghayal sesuatu yang sebenarnya tidak dimiliki, apakah masih berkewajiban sholat gitu? Masih, Mas Ari. Masih, karena sejatinya dia kan aslinya masih berfungsi akalnya, hanya pikun saja. Pikun itu tetap masih punya akal kan. Jadi yang dimaksud sudah tidak berakal itu ya bisa jadi satu gila atau memang penyakit yang dia itu sudah koma. Sudah koma, sudah tidak lagi berpikir, sudah koma, dalam keadaan koma baru tidak wajib. Oh, kalau pikun itu masih kena wajib ya? Ya, masih kena kewajiban kalau pikun. Bagi jamaah yang lain, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Satu lagi Mas Arya, kebetulan nih lagi ada pilek. Aduh, satu lagi boleh? Enggak. Mas Okta mau nanya, Mas Okta? Kayaknya cukup kali, Mas. Baik, Mas Arya, nanti kita lanjutkanlah di diskusi kita di pasal-pasal selanjutnya. Mohon maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.